Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awal pembelajaran kali ini dengan berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, perintah. Sedangkan qadar yaitu kepastian, peraturan, ukuran. Ya, secara istilah qada yaitu ketentuan Allah atau ketetapan dari Allah sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya, meliputi baik, buruk, hidup, dan mati, dan seterusnya. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan dari qada tadi terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Kemudian kita akan mempelajari mengenai dalil nakli, macam-macam takdir Allah, dan ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Berdasarkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian ciri-ciri iman kepada qada dan qadar yaitu yakin pada sunatullah atau ketetapan Allah, senantiasa berikhtiar yang terbaik, dan menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Kemudian macam-macam takdir Allah. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq, yaitu erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi ada usaha dari manusia sendiri untuk mengubah ketentuan Allah tadi. Misal seperti dari bodoh menjadi pintar dan seterusnya. Kemudian takdir mubham terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan, dalam artian manusia tidak diberi kuasa untuk merubahnya. Misal kita dilahirkan oleh Allah di dunia ini dengan berjenis kelamin laki-laki, perempuan. Jadi manusia tidak bisa merubahnya. Kemudian hikmah iman kepada qada dan qadar yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa, meningkatkan keimanan pada Allah, menumbuhkan jiwa pemberani, seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal berserah diri kepada Allah. Kemudian uraian dari masing-masing. Yang pertama, melatih diri untuk bersyukur, yaitu orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu bersyukur ketika mendapat keberuntungan dan akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian uraian dari menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, yaitu kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kita memperoleh keberhasilan, dia sadar bahwa itu bukan hanya dari kerja kerasnya sendiri. Kemudian memupuk sifat optimis dan giat bekerja, maksudnya orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan, karena takdir yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud dari menenangkan jiwa di sini, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berikhtiar, menyerahkan segala sesuatu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah, yaitu berarti iman kita kepada Allah sesuai dengan
rukun iman, yang lainnya juga meningkatkan keimanan kita pada Allah. Kemudian seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal, yaitu pemahaman terhadap qada dan qadar akan membimbing kita menjalani hidup secara benar. Dalam hidup sehari-hari kita harus menyeimbangkan antara ikhtiar, doa, dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh dan hikmah tersebut yaitu bersyukur ketika mendapatkan nilai yang memuaskan, kemudian tidak merasa minder terhadap orang lain, tidak menyalahkan orang lain ketika hal yang diinginkan tidak terpenuhi, dan bersabar dan tidak cepat emosi. Ya, sekian itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil sisi positif dari penjelasan tadi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.